Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu analisis proses bisnis Nomu Cafe. Baik, di sini kita dari UNESA. Kita mau kan kemarin kita udah mewawancarai nih. Jadi sekarang kita mau nampilin hasil analisis proses bisnis Nomu Cafe. Nah, di sini harapannya dari pihak Nomu bisa nerima apa yang kita analisis. Mungkin jadi referensi aja, nggak apa-apa. Oke. Jadi kemarin satu wawancara sama C Kimi ada 10 pertanyaan. Kayak yang pertama, bagaimana deskripsi umum mengenai proses bisnis, terus bagaimana sistem manajemen persediaan, strategi yang diadopsi kafe, terus bagaimana kafe mengelola aspek keuangan, bagaimana kafe menangani tantangan dalam proses operasional, terus apakah ada inovasi atau teknologi tertentu yang diterapkan dalam mendukung proses operasional dan pengelolaan kafe, terus bagaimana cara kafe mengadaptasi dengan tren dan perubahan dalam industri makanan dan minuman. Terus yang untuk poin ke-8 yaitu tentang mengukur kepuasan pelanggan dengan mengambil tindakan perbaikan berdasarkan umpan balik. Untuk yang poin ke-9 yaitu kebijakan atau standar kualitas yang digunakan untuk menerapkan dan memastikan konsistensi dalam menyajikan produk dan layanan. Dan poin terakhir yaitu bagaimana kafe menjaga hubungan dengan pemasok dan mitra bisnis untuk mendukung kelancaran kafe. Terus mengenai hasil wawancara yang telah kita lakukan kemarin, kayak Cafe Nomu itu memiliki proses bisnis yang udah terorganisir, memastikan pelayanan optimal mulai dengan penyambutan hingga pembayaran. Sistem manajemen persediaan aktif dipakai untuk ketersediaan bahan baku, kayak ketersediaan bahan bakunya kayak kemarin kalau misalnya tiap malam kan ada grup buat itu ya, stok update gitu. Nah, betul. Terus ada inventory tiap bulan. Iya, ada inventory setiap bulan. Iya. Terus dalam aspek keuangan, Cafe Nomu juga menggunakan COGS untuk mengelola keuangan secara keseluruhan. Terus mengadaptasi dengan tren industri makanan dan minuman, kayak mencari inovasi dari luar negeri, kayak contohnya yang event Yakitori kemarin. Terus kafe secara aktif memantau kualitas layanan dan waktu tunggu pelanggan melalui umpan balik, dan inovasi dan teknologi yang digunakan termasuk dalam penyusunan menu menggunakan QR code. Benar, iya. Terus kepuasan pelanggan diukur melalui umpan baliknya kayak di QR code. Lewat QR code gitu ya. Iya. Kita taruh di atas mejanya. Terus untuk hubungan pemasok dan mitra bisnis juga dijaga melalui komunikasi yang efektif dan pembayaran secara tepat waktu. Terus dari hasil wawancara kita yang kemarin, secara keseluruhan Cafe Nomu merupakan tempat yang berfokus pada pengalaman pelanggan, efisiensi operasional, dan adaptasi terhadap tren industri, menjadikannya kompetitif dan berkelanjutan daripada kafe lain. Ya. Terus untuk BPMN-nya kita kayak ngadopsi dari SOP Nomu sih. Kayak pertamanya customer datang, terus kayak waiters menyapa, kayak selamat datang di Nomu gitu, kayak menanyakan pelanggan terus mau dine in atau take away untuk berapa orang. Terus untuk menjawab konfirmasi, kalau misalnya dine in ya memilih tempat duduk, kalau take away langsung bisa pesan makanan lihat QR code. QR code bar situ ya. Terus kalau yang dine in kan udah verifikasi jumlah orang, mencari tempat duduk, terus scan QR code, menanyakan pesanan, repeat order, terus mendapatkan pesanan, membuat checker ya. Iya. Langsung dimasukkan untuk buat checker untuk meja sama checker untuk yang ada di bawah untuk yang waitersnya biar bisa ngecek lagi gitu sih. Terus memberikan alat makan sama tisu. Kalau udah makanannya siap, makanan diantarkan, terus pelanggan menerima makanan, terus pelanggan telah selesai menerima makanan, untuk melakukan pembayaran melewati checker yang udah diberikan tadi. Iya.
menunjukkan cekernya yang tadi diberikan sama waiternya lewat meja situ sih. Terus untuk BPMN takeaway kayak udah ditanyain mau takeaway terus bisa pesan menu, lihat menu di QR code atau pesan langsung lewat bar gitu. Iya, bisa gitu. Biasanya ngelihat dulu untuk barang-barangnya yang kira-kiranya yang mau dipesan bener atau enggak gitu sih. Bisa lihat barang fisiknya kayak cake gitu. Jun. Lalu kita masuk ke tahapan manfaat implementasi. Yang pertama ada menerapkan pemesanan yang terintegrasi untuk kenyamanan pelanggan dan meningkatkan pengalaman termasuk fleksibilitas perubahan pesanan. Yang kedua ada mengoptimalkan manajemen persediaan untuk menghindari kehabisan bahan, mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi operasional lain. Yang ketiga ada meningkatkan penggunaan teknologi termasuk sistem point of sale dan aplikasi kafe untuk pengalaman pelanggan yang baik. Yang keempat, penguatan kebijakan kualitas melalui program pelatihan yang memfokuskan citra positif dan konsistensi layanan. Yang kelima, meningkatkan efisiensi, kepuasan pelanggan dan posisi industri makanan dan minuman pada Cafe Nomo. Lalu akan dilanjutkan oleh Egar. Selanjutnya yaitu rekomendasi perbaikan dari analisis proses pemesanan dan layanan pelanggan. Itu tambahan opsi pemesanan online yang lebih terintegrasi, bukan hanya melalui QR code, tetapi juga melalui platform pemesanan online populer untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan. Pertimbangan untuk memberikan pelanggan kemampuan untuk melakukan perubahan atau pembatalan pesanan mereka dalam batas waktu tertentu setelah pemesanan. Lalu selanjutnya menampilkan gambar pada menu. Lalu yang kedua, manajemen persediaan. Terapkan sistem manajemen persediaan yang lebih canggih dan otomatis, misalnya dengan menggunakan perangkat lunak manajemen persediaan yang dapat memberikan notifikasi otomatis saat bahan-bahan mendekati batas persediaan. Evaluasi supplier secara berkala untuk memastikan kualitas dan keadaan mereka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, di sini juga kita ada rekomendasi perbaikan dari analisis, inovasi dan teknologi. Yang pertama itu tingkatan penggunaan teknologi dengan lebih memanfaatkan sistem point of sale yang canggih untuk mengelola pesanan, pembayaran dan pelaporan secara lebih efisien. Soalnya dari kita lihat itu di sini tuh masih kurang inovasi tentang teknologi gitu. Dari yang hasil wawancara. Terus yang kedua itu pertimbangan untuk mengembangkan aplikasi khusus kafe untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Kenapa kok kita ngambil itu? Soalnya di menu ini masih pakai QR dan itu alasannya itu karena nggak efektif, menunya sering ganti. Nah itu bisa jadi opsi, bikin web itu bisa jadi opsi, jadi pembayaran bisa langsung dari situ. Terus yang ketiga itu mantapkan kerjasama dengan pelanggan untuk mendapatkan umpan balik secara terus-menerus. Jadi ada member card. Jadi aku kurang tahu di sini tuh ada member card apa enggak. Tapi di sini tuh pasti kalau aku dengar dari Nomu itu ada pelanggan tetap. Ya, ada beberapa sih memang. Yeah. Kalau mungkin kalau member card gitu kita sekarang ada kayak Nomu Bingo. Jadi untuk orang-orang yang mau beli minuman lagi untuk pembelian selanjutnya itu bisa ada stempel. Jadi mereka bisa dapat free apa setelah bingonya itu sudah terpenuhi gitu. Oke, berarti udah ada yang beberapa diterapkan ya? Ada beberapa ya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bukan sendiri. Selanjutnya itu ada kebijakan kualitas dan konsistensi sendiri. Nah, di sini diimplementasikan program pelatihan yang lebih terstruktur dan intensif untuk memastikan bahwa semua staf memahami dan menjalankan standar kualitas yang ditetapkan. Kemudian pertimbangkan untuk menyusun proses audit internal yang terjadwal untuk memantau konsistensi bagaimana bisnis prosesnya berjalan dengan lancar.
aku dengar dari hasil wawancaranya tuh dari proses audit itu masih manual ya? Proses Audit keuangannya. Oh iya masih manual. Masih manual. Sendiri sih. Nah itu tuh takutnya tuh bakal kesulit gitu. Jadi itu mungkin bisa proses audit bisa dari ngambil audit profesional atau bagaimana. Nah, mungkin selanjutnya kalau solusinya itu mungkin bisa diimplementasikan di QR code tautan menunya dengan informasi nutrisi. Kan waktu itu Cece bilang kalau no MSG. Iya. Ya, Nah. kita tanpa micin terus sama tanpa ada beberapa menu juga itu yang vegan. Kita full itu juga full vegan, sama ada juga pasta kita buat sendiri homemade. Itu lebih low kalori. Nah, itu bisa ditambahkan biar pelanggan juga tahu apa hasil nutrisi yang dikonsumsinya saat di kafe ini, mungkin buat kesehatan juga mungkin. Ya. Ya mungkin itu saja dari kita. Udah mau ada saran kata mau dilakukan. Thank you untuk teman-teman UNESA juga sudah beri saran sama masukannya. Terima kasih sudah mau sharing-sharing juga di sini. Thank you.